about you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Nah, udah pada kenalan kan? Jadi hari ini kami mau berbagi ilmu dan informasi mengenai pasien safety, alur, dan transisi pasien. Kalian udah pernah dengar istilah itu belum? Mungkin ada sebagian yang belum pernah dengar kan ya? Nah, untuk lebih lengkapnya simak video kami ya. Oh iya, kami juga mau ngasih tahu kalau subtema hari ini adalah rawat jalan ke pulang. Yuk nonton videonya sama-sama, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya sudah pada tahu kan apa itu pasien safety? Jadi, pasien safety itu adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman dan nyaman, yang mana menjadi prioritas dan merupakan tanggung jawab semua pihak pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengabdian kepada kepentingan masyarakat banyak dan tidak dapat diartikan sebagai suatu unsur untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Pelayanan rawat jalan sering diibaratkan sebagai pintu gerbang bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi keputusan pasien untuk tetap atau tidak memakai jasa pelayanan rumah sakit. Bila dalam pelayanan ini pasien mendapatkan pelayanan prima yang sesuai atau bahkan dapat melampaui harapan pasien, maka akan terbentuk sikap positif pasien terhadap pelayanan rawat jalan ini. Nah, pasien dapat dikategorikan sebagai pasien rawat jalan, pasien poliklinik, dan pasien gawat darurat. Dan pasien rawat inap menjadi 3 kategori. Yang pertama dari segi pelayanan, pasien yang datang dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pasien yang dapat menunggu, seperti pasien yang berobat jalan, yang datang dalam perjanjian, dan pasien yang datang tidak dalam keadaan darurat, dan pasien yang segera ditolong atau pasien gawat darurat. Yang kedua, menurut jenis kedatangannya yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pasien baru, yaitu pasien yang baru saja datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada pasien lama, yaitu pasien yang sudah pernah datang sebelumnya untuk keperluan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, kedatangan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh praktek dokter atau bidan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, dikirim oleh rumah sakit atau puskesmas atau rumah bersalin atau jenis pelayanan lainnya, dan datang atas kemauan sendiri. Adapun alur pasien rawat jalan ada 7. Yang pertama, pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Pasien yang datang bisa disebabkan oleh kemauan sendiri, rujukan rumah sakit, rujukan dokter praktek, rujukan puskesmas atau instansi kesehatan lain. Yang kedua, pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian pendaftaran. Yang ketiga, pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien, apakah pasien termasuk pasien baru atau pasien lama. Bagi pasien baru, petugas akan meminta pasien atau keluarga untuk mengisi formulir pendaftaran. Formulir pasien baru akan dicek petugas dengan identitas lain seperti KTP, SIM, paspor, atau yang lainnya. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan pada dokumen lainnya. Jika pasien menggunakan asuransi kesehatan, kemudian registrasi sesuai dengan klinik yang dituju, pasien baru akan mendapatkan nomor rekam medis dan kartu berobat. Yang keempat, pasien menuju klinik yang sesuai dengan pendaftaran dan menunggu panggilan antrian sesuai nomor antrian klinik. Yang kelima, dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Yang keenam, setelah pasien diperiksa dan berkonsultasi oleh dokter lanjutan, pelayanan dapat berupa sembuh, pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, dan mengambil obat di apotik. Jika pasien mendapat pengantaran untuk pemeriksaan penunjang, pasien menuju instalasi pemeriksaan penunjang dengan membawa surat pengantar dari dokter.
Jika pasien dirujuk keluar, dokter akan membuat surat pengantar rujukan. Jika pasien dikonsultasikan ke spesialis lain, dokter akan membuat surat konsultasi. Untuk pendaftaran di klinik spesialis lainnya bisa dilakukan di hari tersebut atau sesuai jadwal dokter spesialis tersebut. Jika pasien dirawat, maka mengikuti alur pasien masuk rawat. Yang ketujuh, pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, lalu mengambil obat di apotik dan pulang. Selain itu, ada juga alur pasien rawat jalan jaminan BPJS. 1. Pasien datang, 2. Screening atau mengetahui kebutuhan pasien. 3. BPJS Center yaitu ambil nomor antrian, pembuatan jaminan pelayanan rawat jalan. 4. Tempat pendaftaran pasien rawat jalan. 5. Klinik spesialis kayak laboratorium, radiologi, spesialis lain, rawat inap. 6. Apotek, 7. Pulang. Adapun persyaratannya yaitu 1. Kartu BPJS atau KIS, 2. Kartu berobat RSUD AWS, 3. Surat rujukan dari FKTP kayak puskesmas, klinik atau dokter praktik mandiri, atau surat rujukan dari FKTL kayak rumah sakit kelas D atau C atau B. Wah, gak terasa nih kita sudah selesai menyimak video edukasi tentang pasien safety yaitu alur dan transisi pasien dengan subtema yaitu rawat jalan ke pulang. Teman-teman semua sudah mengerti kan? Jadi kesimpulannya yaitu pasien safety atau sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman dan nyaman. Pasien dapat dikategorikan sebagai pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Menurut jenis kedatangannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasien baru dan pasien lama. Baik, kami akan menekankan lagi mengenai alur pasien rawat jalan. Yang pertama, pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian pendaftaran. Yang ketiga, pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien, apakah pasien tersebut pasien baru atau pasien lama. Yang keempat, pasien menuju klinik yang sesuai dengan pendaftaran dan menunggu panggilan antrian sesuai nomor antrian klinik. Lalu yang kelima, dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Lalu yang keenam, setelah pasien selesai diperiksa dan sudah melakukan konsultasi dengan dokter, lanjutan pelayanan dapat berupa pasien sembuh. Lalu pasien dapat menyelesaikan administrasi di kasir dan mengambil obat di apotik. Lalu yang ketujuh, setelah semuanya sudah selesai, maka pasien diperbolehkan untuk pulang. Selain itu juga ada jalur pasien rawat jalan jaminan BPJS, yaitu pasien BPJS. BPJS Center. Yang pertama, pendaftaran, dan yang kedua, pembuatan jaminan pelayanan kesehatan rawat jalan. Yang ketiga, pendaftaran, dan yang keempat, ke klinik. Kelima, ke apotik dan pulang. Jadi segitu aja dulu video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan sedih ya, karena ini pertemuan terakhir kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semangat ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see a light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, oh I love you for that. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, good job. good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah. The mothers, the fathers, the teachers that reach us, strangers to friends that show up in the end. From the bottom to the top, the listeners that hear us.
Thank you so much to our first responders, our healthcare workers, our mothers. Thank you to our moms and our dads. Thank you to our teachers who've helped us. We know it's been hard, but thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good job.